Oke, untuk soal pertama, yang A, ini untuk mencari berapa banyak paket yang terekam dalam file PCA PNG ini. Jadi terdapat di sini. Di sini terekam paketnya ada 1089. Kemudian untuk filternya di sini nggak pakai filter karena langsung ada di interface-nya. Kemudian yang B untuk mencari berapa jenis protokol yang terekam di trafiknya. Caranya di statistik, kemudian di protokol hierarki. Kemudian di sini ada 4, yaitu ada ini, ini, in, ini, sama ini. Di mana perinciannya, yaitu pertama ada HTTP, HTTP di sini, atau Hypertext Transfer Protocol. Kemudian ada MDNS, atau Multicast Domain Name System. Ada SSDP, atau Simple Service Discovery Protocol. Sama ada TCP, Transmission Control Protocol. Kemudian untuk yang nomor tiga itu untuk mencari port berapa server HTTP terbuka. Jadi caranya di filter sini, dituliskan HTTP. Kemudian untuk mencari server yang terbuka, mencari informasi dengan HTTP 200 OK yang ini. Kemudian ke sini atau ke packet details, kemudian ke TCP-nya. Di sini ada source portnya, ada 9282. Kemudian untuk mencari byte file response-nya yang dikirim dari server, untuk filternya HTTP respond ini. Kemudian di sini ada length-nya di sini 427 byte. Kemudian untuk dicari berapa jumlah file yang terdapat pada server, mungkin dicarinya dengan ada mencari konten di capture di sini, cara dengan http content underscore length lebih dari 0. Kebetulan di sini ada media yang ada atau konten yang ada itu jenisnya teks atau HTML. Nah, kemungkinan di tipe ini, di HTML ini akan ada link yang akan mengarahkan ke suatu file lain gitu. Jadi caranya di follow, kemudian di HTTP stream, kemudian di sini ada, maaf, kemudian di sini ada 4 arahan ke suatu file, yaitu ada file.pdf, hello.html, lain.jpg, sama present.pptx. Mungkin itu, jadi ada 4 dan isinya tadi. Kemudian nomor 5, untuk 5A itu, oh 5 satu aja. Berdasarkan hasil brute force, apa user yang tepat dari hasil brute force-nya. Jadi di sini aku coba cari dari nge-track loginnya. Pertama aku cari frame contain login. Terus di sini karena incorrect semua dan yang dicari yang sukses, jadi aku di sini pakai dan yang dia tidak mengandung incorrect ini, dan ada satu satu yang sukses, kemudian di follow, terus TCP stream, terus ditemukan user yang tepat itu ini geda gede geda geda o, dan ada pasnya juga. Itu untuk nomor 5. Kemudian untuk nomor 7,
Untuk nomor 7 dicari port berapa telnet yang bisa diakses. Itu di sini dicari menggunakan frame. Jadi frame itu untuk nyari di semua eh, capture-nya di sini yang mengandung telnet. Kemudian di sini mengandung telnet semua. Kemudian untuk mencari di port berapa telnet yang bisa diakses, aku di sini coba cari satu-satu sih, di mana telnetnya yang berhasil. Nah, ini telnetnya berhasil. Jadi dia Bentar, di, sorry, sorry. Ini layarnya emang nge-freeze atau di aku doang ya? Di aku masih tampilan very sexy. Mungkin Naila boleh kayak share screen ulang aja kali. oh ya Mas, Iya, saya mulai share nomor 7 sih, screen. yang sebelumnya ada aman. Iya, Iya. nomor 7 aja. Ini Mas, Oke. udah kelihatan belum Mas? Oke, oke, udah. Gitu. Untuk nomor 7 untuk mencari port berapa telnet yang bisa diakses. Jadi di sini aku pakai filternya frame, gunain frame untuk nyari capture yang mengandung telnet. Kemudian di sini aku cek di mana yang telnetnya berhasil, yang ini. Kemudian dicek di package, iya, packet detailsnya, kemudian di TCP-nya. Di sini source port-nya ini 2423. Itu kemudian ke nomor 9, yaitu apa nama file yang dieksekusi oleh user, jadi di follow untuk telnet yang berhasil. Kemudian untuk pengeksekusian, di sini ada /echo. Hmm, bawah ya. Nah, di sini, yang artinya di sini mengeksekusi untuk nama file yaitu echo. Mungkin itu untuk 13579 Mas. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, nomor 6. Kasih, Mas. Oke, sebenarnya screen saya apakah sudah terlihat dengan jelas? Oke, oke, aman. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan dari Naila tadi. Jadi kalau Naila tadi udah ngerjain soal yang ganjil, terus ini mengerjakan yang genap. Oke, kita coba. Oke, jadi di sini buat tes 2, dia kan ada beberapa pertanyaan. Kayak yang pertama, dia disuruh buat nyari paket berbasis TCP yang punya flag RST sama ACK. Nah, jadi di sini buat filter expression-nya, kita pakai TCP.flex buat hexanya tuh 0x 14 gitu. Jadi di sini buat nyari filter yang terkhusus buat RST sama ACK. Nah, jadi kalau misalkan di sini kita lihat ada display 411. Jadi yang ditanyakan buat soal pertama berapa jumlahnya, jadi kita langsung masukin aja buat di soal yang pertama 411. Nah, terus buat soal yang nomor 2 dia kan diminta buat nyari flag SYN gitu ya. Nah, jadi buat flag SYN di sini kami pakai filternya itu diganti yang sebelumnya base hexadesimalnya itu 0x14. Di sini kita ganti jadi 0x02. Nah, jadi kalau misalkan kita search di sini bakal muncul display 412. Dan kalau misalkan kita masukin di sini nilainya 412, dia bakal mereks ke soal yang selanjutnya. Nah, buat soal yang selanjutnya di sini kan ditanya buat berapa banyak sih paket yang punya flag ACK tapi dia tuh nggak punya ACN dan nggak punya RST gitu. Nah, jadi kalau buat filternya kemarin kita pakai uh, TCP flex buat 0x16 sama dengan 0x10 buat nyari yang sesuai tadi. Nah, jadi di sini bakal ditampilin buat uh, totalnya itu ada 217. Jadi kalau misalkan nanti kita masukkan ke dalam netcap-nya tadi, yang pertama 411, yang kedua 412, dan yang ketiga itu ada
217 setelah 3 soal tersebut benar, dia bakalan display dari flagnya dan kita dapatkan dari flagnya. Oke, mungkin kita lanjut ke soal nomor 4 itu. Oke. Misalnya mainnya di bawah, kita deklarasi Soal nomor 4 fungsi 1, fungsi 2. tadi. Itu nggak begitu, dia langsung cari mana mainnya, lalu jalan. Oke, soal nomor 4. Oke, protokol apa yang paling banyak? Dari atas ke bawah. Bentar, aku lupa sih. Jadi misal ya kamu declare bank 1, baik, dia jalanin dulu bank 1, fungsi 1. Oke, jadi di sini kan ditanyain buat protokol apa yang paling banyak yang dipakai gitu. Jadi kalau dari kita kemarin langsung sih kayak buat nge-sort gitu, buat nge-sort kira-kira protokol apa yang paling banyak didapetin, dan kemarin waktu kita masukin protokol FTP itu langsung korek, jadi langsung dapat buat flagnya. Oke, terus kita lanjut ke soal yang ke-6. Jadi soal ke-6, apa password yang tepat ya? Jadi di sini kemarin kita pakai filter buat. Nah, jadi frame contents buat login sama frame yang nggak contain dari incorrect, karena kita kan nyari yang sukses gitu ya. Jadi di sini bakal muncul langsung mana yang login successful, dan kalau misalkan kita follow ini, kita bakalan ngedapetin dari passwordnya gede-gede do. Kemudian di sini kalau misalkan password ini kita masukin ke dalam encapnya, kalau misalkan kita nge-submit gede-gede o, dia bakal nampilin dari flagnya tadi. Jadi kita langsung dapet. Oke, terus di sini kita next ke soal nomor 8. Oke, kenapa izin share screen ulang? Lalu dia juga bakal taruh. Tapi beda sama Share screen soal nomor. Oke. Oh, yang pertama kita apa guys? Buat soal nomor 8 di sini kan dia diminta buat ada berapa file sih yang ada di dalam servernya gitu. Jadi kalau kita kemarin kita nyari buat frame content, semua dia tuh punya telnet. Jadi kalau misalkan kita pilih aja salah satu file dari sini, nah di sini kan bakal didapetin kayak beberapa tampilan yang mungkin bisa dibilang kayak random gitu nggak jelas. Jadi di sini kita perlu buat mengubah tampilannya supaya bisa lebih terbaca. Nah, jadi kalau misalkan di sini kita lihat, di sini kan ada buat telnet bla bla bla. Namun di sini ketika dia masuk di dalam directory storage, kemudian dia di list, dia bakal display kayak beberapa file yang ada di dalam server gitu. Jadi beberapa file yang ada di situ bisa kita notice. Di situ ada Cakra, ada Cakra.txt, kode 07.txt, Jumanto.txt, Dongso.txt, sama file echo, Gentra.txt, sama sama Jumbo.txt. Nah, jadi kalau misalkan kita masukkan dari file-file tersebut, di situ kan banyak, ada berapa gitu. Jadi kita cukup masukin buat ada 7 file yang ada di flag, kemudian di situ langsung akan ke display. Kalau misalkan correct, dia bakal display dari flagnya. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 10, dia kan mau nyari kayak di dalam file yang dieksekusi di nomor 9 kan kita dapat bahwa echo tuh. Nah, di dalam echo dia tuh minta bahwa di dalamnya kan ada kayak tampilan random gitu, kayak string random. Nah, jadi di situ kita diminta buat ngedecode, buat nge-convert kira-kira dari string yang nggak jelas tadi, kalau misalkan di-convert atau di-decode dengan base 64, dia tuh bakal keluar apa sih gitu. Jadi yang dimintakan kayak gitu. Wait. Sorry. Echo. Nah, kita pengen buat dashboard. Oke, wait. Nah, oh ya, kayaknya belum ke share screen. Bentar. Iya, belum. Nah, kalau ini udah kelihatan. Oke, udah. Nah, jadi buat tadi yang ditanyain kan file apa sih yang dieksekusi gitu. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat ada dot slash dari echo yang mana dia menandakan bahwa dia dieksekusi gitu. Nah, di sini kan muncul tuh kayak ada string-string random yang mana kalau kita cari dari ini sampai sama dengan ini, kalau misalkan kita pakai Linux. Jadi kalau kita kemarin pakai
echo, terus kita masukin stringnya. Nah, kemudian di akhir kayak kita kasih garis lurus gitu, terus base 64 gitu. Nah, kemudian di USL-nya ketika kita ngeram command itu, dia bakalan ke convert kayak ini. Jadi dia bakal ke convert dari yang awalnya string random, kemudian decode dengan base 64, dia akan menghasilkan suatu bentuk kalimat gitu, kayak di sini dia ke convert jadi Jumanto mencoba menenangkan kuda kesayangannya, blub blub dan bla bla bla. Nah, jadi output dari file tersebut ketika di decode, ketika kita masukkan ke dalam flag-nya, dia bakalan menghasilkan kalimat tadi gitu. Jadi ketika kita masukkan ke dalam method-nya, dia akan langsung menghasilkan flag yang benar tadi. Itu sih. Kita langsung sikat di sini. Oke. Nah, overall sudah bagus sih, sudah tepat menurutku dari aku. Mungkin dari kalian ada yang ditanyakan? Dari aku insya Allah aman. Oke, gimana Naila? Aman juga? Dari saya aman, Mas. Oke, kalau udah aman, mungkin bisa live ya, melanjutkan aktivitas yang lain. Oke, makasih banyak, Mas. Oke, sama-sama.